Ya, PIN ini itu sistem penomoran penomoran ijazah nasional. Kalau di UNES nih, gimana nih Pak Didi nih? Sudah diterapkan atau belum? Iya. Kapan diterapkan ini? Nanti bisa dilihat bahwasanya nama Anda siapa, seperti itu sudah tercatat apa belum. Kalau belum, nanti kita juga membuka layanan untuk pelaporan komplain. Misalkan saya kok belum masuk di datanya di PD Dikti, seperti itu. Ya. Ya baik, terima kasih. Sekarang ke Pak Didi nih terkait masalah PIN. Nah ini tadi sekilas sudah dibahas oleh Pak Doni masalah-masalah pengisian PIN ini. Nah masalah-masalah lain yang muncul ini Pak, biar nanti Sobat UNES juga aware terhadap pengisian data pokoknya di sistem UNES. Apa aja ini Pak Didi ini? Ya, PIN ini akhirnya kita menjadi sebuah cermin dari UNES di dalam pembelajarannya bagaimana kita harus tertib administrasi. Nah itu yang paling penting sehingga adik-adik mahasiswa harusnya dari awal ketika menjadi mahasiswa baru itu harus mengisi data pokoknya dengan baik benar. Ya ini Sobat UNES ya, mulai setelah mendengarkan ini coba sekarang cek data pokoknya. Iya, contoh lah misal kita harus ngisi NIK dengan benar, dengan digit yang benar, kemudian nama itu pun harus sesuai dengan akte. Ya. Itu harus mungkin buat teman-teman itu masalah kecil, tetapi itu akhirnya menjadi masalah ketika nanti harus memakai PIN. Betul. Itu yang banyak terjadi di lapangan seperti itu, Mas Didi. Penulisan singkatan, tanda petik. Kadang kan pengen agak gaul gitu disingkat-singkat atau nggak pengen nama yang sebenarnya diberikan orang tua itu malah muncul gitu. Jadi seringnya sepele-sepele seperti itu, tapi akhirnya setelah kita pelajari itu menjadi dampak besar ketika harus memesan nomor ijazah nasional tadi. Ya, oke. Pengisian nama lahir ibu kandung tadi termasuk. Sepertinya saya juga dengar tadi kita briefing tadi. Jadi itu menjadi hal yang serius juga di kami di tim data UNES itu untuk menyisir hal-hal yang seperti itu. Sebagai contoh saja kalau ada isian bisa menyisir ya, Pak Doni bisa menyisir. Menyisir ini walaupun seperti ini saya sudah bisa menyisir juga ternyata. Jadi apa namanya? Ada juga mahasiswa dengan pertanyaan seperti ini sebagai contoh saja. Nama gadis ibu kandung. Tetapi kalau non sewu, kalau ibu kandungnya ternyata sudah meninggal seperti itu, ternyata diberi dalam kurung almarhum. Mestinya tidak usah. Tidak perlu karena nama gadis seperti itu ya, nama gadis. Secara otomatis berarti kan setiap anak itu pasti punya ibu seperti itu. Walaupun bapaknya non sewu belum jelas gitu kadang-kadang gitu, tapi anak pasti punya ibu, sehingga tuliskan namanya saja, jangan sekali-kali ditambahi juga misalkan profesor, doktor, hajah, kemudian tambahi almarhum supaya tak panjang, misalkan namanya singkat gitu, Siti misalkan gitu, tapi titelnya panjang gitu dan sebagainya, itu tidak perlu dan itu akan menjadikan data itu rusak. Kemudian yang perlu lagi adalah ini masalah email maupun nomor HP itu betul-betul concern sekali. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa UNES, pastikan bahwasanya email yang Anda gunakan sudah menggunakan email UNES. Kalau misalkan belum dapat, berarti segera menghubungi ULT seperti itu. Demikian halnya dengan nomor HP. Sebetulnya kalau nomor HP sekarang udah checklistnya. Kalau kemarin kuota itu sudah masuk, berarti sudah oke seperti itu. Dan pertahankan itu. Memang tidak wajib mempertahankan, tapi kalau misalkan semisal terpaksa ganti ataupun hilang atau apa, berarti segera gantilah data Anda di UNES. Di video sebelumnya kita sudah bahas ini ya Pak. Cek video sebelumnya. Biar viewersnya juga nambah lagi. Siap. Dan yang harus diperhatikan oleh Sobat UNES nih Pak, untuk proses pengajuan PIN. Nah ini syarat-syaratnya apa aja nih? Monggo. Jadi proses pengajuan PIN itu perlu saya tegaskan juga, itu bukan ranah mahasiswa sebetulnya kalau pengajuan PIN-nya. Tetapi mahasiswa harus menjamin bahwasanya proses PIN yang nantinya dilakukan oleh operator kita di UNES itu betul-betul terlaksana dengan baik.
Caranya bagaimana? Tadi data-data pokok yang harus diisikan itu betul-betul harus diisikan dengan baik dan benar. Ya. Jadi apapun itu yang diminta itu diisikan dengan benar seperti itu. Kemudian berikutnya juga tadi kalau misalkan Anda itu bayar UKT, berarti pastikan Anda sudah mengisikan KRS. Itu serius juga. Jadi beberapa mahasiswa kita ternyata hanya mengisi UKT, membayar UKT, tapi tidak ngisi KRS. Itu kan mahasiswa sodaqotun jariyah kalau seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan tapi kan untuk ini kan bisa dibantu dosen wali kan ya Pak ya. Betul, tapi ini kan sebetulnya ranah kewajiban dari mahasiswa. Jadi di PD Dikti pun tidak mengenal mahasiswa-mahasiswa yang penting bayar seperti itu, tapi tidak. Jadi kalau KRS itu namanya kan kartu rencana studi. Jangan pula menjadi kartu koreksi studi misalkan. Kartu rencana studi ataupun kartu revisi studi karena diganti di tengah-tengah semester itu akan berkasus kalau seperti itu. Artinya proses ini sebenarnya adalah check and recheck antara mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran di UNES. Jadi kalau nggak ada kerjasama memang susah sih. Nah iya, berarti memang termasuk dosen wali juga harus aware ya dengan isian-isian semua itu ya. Oke. Dan untuk ngecek tadi Pak semuanya itu portal atau laman PD Dikti itu apa Pak? Jadi biar nanti Sobat UNES harus langsung mulai ngecek nih data-datanya. Oke, kalau untuk laman PD Dikti ini bisa dicatat PD Dikti kemendikbud.go.id, nanti dicatatkan saja di alamatnya seperti itu. Oke. Ini memang penting banget ya Sobat UNES karena banyak manfaatnya ke depan ya. PIN ini termasuk cari kerja besok bisa dicek keaslian ijazahnya dan macam-macam. Atau mungkin ada tambahan Pak terkait dengan manfaat dari PIN ini. Saya dulu ya Pak. Kalau untuk PIN ini nantinya mahasiswa pun ketika sudah lulus itu harus juga care dengan ijazahnya, nomor-nomor ijazahnya itu dengan masuk ke sipil. Cari saja misalkan di Google gitu ya, sipil seperti itu nanti keluar seperti itu untuk pengecekan singkatan apa Pak? Saya lupa malah. Ini ngetes atau bukan teknik sipil ya? Supaya semuanya aktif aja. Sistem elektronik. Sistem verifikasi elektronik ijazah. Yang elektronik seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Anda sudah lulus, cek di situ di sipil itu kalau sipilnya sudah oke, berarti sudah selesai. Dan kemudian juga seperti tadi saya tekankan lagi bahwasanya mahasiswa yang sudah lulus pun itu mempunyai peran yang sangat besar untuk akreditasi dari prodinya. Karena apa? Prodinya naik berarti nilai kelulusan dia sebagai alumni UNES, alumni prodi tersebut juga akan naik. Sehingga diharapkan nantinya tiap alumni juga mengisikan tracing studi. Jadi tracing studi nanti kita akan perbaiki juga data itu karena tracing studi itu juga nanti akan dimintakan di PD Dikti nantinya. Sehingga memang ini harus ada peran kerjasama semuanya ya. Jadi nanti termasuk aturan-aturan yang ada di UNES akan dicoba diperketat seperti itu. Bukan artinya kita itu memaksa mahasiswa kok dipaksa dan sebagainya seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita harus meyakinkan bahwasanya lulusan dari UNES ini betul-betul mereka-mereka yang betul-betul qualified secara nasional dan dibuktikan dengan bisa muncul di PD Dikti dan munculnya di PIN tadi seperti itu. Ya, tadi sudah disinggung nih Pak Dedi nih terkait alumnus. Nah, alumni UNES ini juga perlu ngurus PIN atau enggak sih Pak? Kalau alumni itu wajib tadi ngecek di sipilnya. Ngecek di sipil aja ya. Di sipil bisa ngetik NIP-nya ya Pak Don. Ada NIM-nya namanya, kemudian nanti pilih dengan prodinya, nanti bisa cek saja. Nanti kita keluarkan di sini juga memasangkan. Jadi berarti ijazahnya nanti nomornya berubah? Ya, ada 15 digit di ijazah. Kalau memakai Nina itu sudah 15 digit, beda dengan yang lokal. Itu yang 12 kalau ini loh, yang lulus sebelum tahun 2021 loh Pak. Kalau yang sebelum 2021 itu kan kita masih mengeluarkan yang PIN dan non PIN seperti itu.
Kalau yang penting itu, yang menjadi concern tiap alumni itu, yang penting sudah masuk di sipil sudah selesai. Oh begitu. Jadi ya. pastikan masuk di sipil seperti itu saja. Ya. Anda tidak perlu kalau alumni, Pak lah nanti saya PD Diktinya bagaimana? Kalau misalkan sipil sudah oke, berarti PD Dikti oke. Sudah oke ya. Ya. Di ijazahnya pakai nomor ijazah yang lokal UNES tadi, Lokal tidak masalah. maupun nasional Nasional. sudah. Oke, kuncinya di sivil, Sobat UNES. Oke, kalau Ya. sudah bagi yang lulus yang gitu. Oke, itu kan yang muncul di sivil, Pak. Nah, kalau yang nggak muncul di sivil, nah ini gimana? Kalau yang tidak muncul di sipil, maka segeralah lapor ya, lapor ke apa namanya operatornya UNES. Paling cepat itu ya di sini. Nanti alamatnya kita tuliskan di sini lah di Ya. podcast ini kita tuliskan karena cukup panjang seperti itu. Saya tidak hafal. Oke. Ada tambahan, Pak Dedi? Ya, saya berharap dengan PIN ini di 2021 teman-teman UNES bisa kontrol diri dan kontrol UNES juga di dalam pembelajarannya sehingga tertib administrasi menjadi lebih oke. Oh, saya tambahkan ya sedikit ya Mas Yudi ya. Ini juga hal yang penting juga. Jadi selama ini mahasiswa itu tidak care dengan cuti. Jadi aturan yang terbaru yang kita gunakan sekarang ini yang sudah dikenal di PD Dikti itu bahwasanya cuti itu tidak masuk kepada masa studi. Sehingga kalau dikaitkan dengan aturan-aturan di UNES, mahasiswa itu boleh mengajukan cuti 2 kali berturut-turut ataupun 3 kali tidak berturut-turut. Artinya untuk mahasiswa S1 itu maksimal bisa sampai 8,5 tahun. Nah, selama ini kadangkala mahasiswa itu males untuk mengurus itu. Jadi kalau misalkan taruhlah ada masalah keuangan dan sebagainya, udahlah biarkan saja seperti itu. Kalau seperti itu berarti nanti Anda akan terdaftarkan di PDDT sebagai mahasiswa non-aktif. Dan konsekuensinya menjadi mahasiswa non-aktif itu nantinya itu sudah masuk kepada masa studi. Artinya kalau misalkan walaupun Anda tidak aktif di kampus, tidak ngapa-ngapain seperti itu, tetapi itu masih dihitung sebagai masa studi dan tidak bisa 8,5 tahun tadi. Jadi betul-betul lebih baik kalau misalkan ada masalah dan sebagainya diskusikan dengan dosen wali, kemudian paling-paling bayar 50.000 ya Pak Dedi ya. Iya. 50.000 cuti ya. Iya, cuti ya. dengan sekarang sudah kita siapkan juga secara elektronik juga dengan web seperti itu, sehingga itu perlu diproses. Jadi jangan wes kalau tidak punya uang hentikan seperti itu. Hentikan boleh ataupun cuti sementara waktu seperti itu, tetapi tolong secara administratif pun dipenuhi seperti itu. Oke, berarti emang kuncinya di Sobat UNES semua nih. Ya, teman-teman mahasiswa ya. Harus aware dengan dirinya, mau cuti dan sebagainya, urus secara administratif. Ya, oke. Terima kasih Pak Dedi, Pak Doni. Sama-sama. Sudah hadir di podcast ini. Kita serius ngobrol. ini ya, serius banget. Iya, obrolan berat ini Sobat UNES. Jadi monggo ya saya harap bisa ditonton sampai selesai gitu ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak Big Boss ini. Terima kasih dan untuk Sobat UNES tonton terus podcast UNES di YouTube, Instagram dan Spotify. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.